Assalamualaikum. Sekarang kita ada di gudang camp. Ini di Sumbar Aluminium. Nanti di tempat ini bakal dibangun builder. Jadi olahraga panjat tebing tapi dengan ketinggian yang nggak terlalu tinggi, 2-6 meteran lah. Koreksi kalau salah. Ini kita bakal lihat ke dalam tempatnya kayak gimana. Ini posisinya di depan rumah wakil wali kota. Masuk kayak dari Sumbar Aluminium, kita masuk ke dalam. Nantinya tempat ini juga bakal jadi titik kumpul, nggak cuman anak-anak panjat tebing, anak-anak motor, anak-anak sepeda off-road bisa kumpul di sini. Jadi di sini juga bakal dibikin tempat-tempat buat ngopi. Areanya. Jadi dari depan Sumbar Aluminium masuk aja, turun ke bawah. Ntar di sini bakal jadi tempat ngopi juga sore-sore. Dia turun ke bawah. Ini nama tempatnya Gudang Camp Builder. Jadi olahraga panjat tebing. Ini masih proses ya. Oke, asap. Nantinya bakal dipasang papan-papannya di sini. Ini masih proses sih. Ini berapa lama lagi ya kira-kira? Kalau untuk buat latihan-latihan atletnya bulan depan udah bisa kali ya? Minggu depan. Oh, minggu depan udah bisa. Tapi kalau untuk umum masih belum ya? Belum. Soalnya baru beres yang sebelah sini aja. Kalau untuk umum kan yang sebelah sininya juga belum. Minggu depan juga beres kalau yang ini aja. Minggu depan udah bisa dicoba ya buat atlet-atletnya ya? Iya. Ini masih 30% lah. Ini belakangnya Kali Citanduy. Nanti juga ngobrol sama Wak Idrus juga ya. Wak Idrus bekas atlet panjat tebing dan anaknya masih aktif jadi atlet panjat tebing di Bandung. Untuk lebih detailnya kita bakal ngobrol-ngobrol juga ntar. Halo, assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di Gudang Camp bersama Wak siapa Wak namanya? Wak Idur. Nah, Wak Idur ini bakal ngejelasin nih Gudang Camp ini tempat apaan sih nih? Nah, kita mulai dari Wak Idur. Silakan Wak Idur dijelasin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Gudang Camp dalam rangka pembangunan indoor climbing, indoor sport climbing yang diprakarsai oleh Bapak Asep Tiadi yang dengan tujuan kedepannya untuk mencari talenta-talenta atau bibit-bibit panjat tebing di Kota Banjar, begitu. Ya. Ini untuk proses pembuatan area ini indoor climbing ini udah dimulai dari kapan, Pak? 2 hari yang lalu baru. Oh, ini baru mulai. Baru mulai. Nah, kalau untuk Wak Idul sendiri, saya lihat tuh bajunya ada panjat tebing Bandung. Wah, ini bekas atlet panjat tebing atau apa nih, Pak? Sebelumnya, Pak? Ya, dulu saya memang dan hobi saya memang panjat tebing. Selagi bujangan, selagi muda saya memang hobinya panjat tebing. Dan sekarang ya anak saya yang bungsu yang kedua sekarang jadi atlet sport climbing Kabupaten Bandung. Oh, jadi atlet panjat tebing Bandung, Pak. Ya.
Nah, kalau untuk ini bouldering ya Pak sebutannya? Ya, boulder. Nah, untuk bouldering ini nantinya itu ada ini nggak sih kayak batas usia dari umur berapa sampai berapa? Batas usia ya dimulai sebetulnya kalau di luar tuh dari usia 5 tahun sudah. Udah 5 tahun udah bisa ikut. Pada kita mungkin ya dari 7 tahun lah. Yang penting sekarang yang kita harapkan kita cari itu minat-minat anak-anak kecil, karena sekarang kejuaraannya pun sudah ada kelas Spider Kid dari usia 7 sampai 9 dan seterusnya ke atas. Kalau untuk di Kota Banjar sendiri itu banyak nggak sih kira-kira penghobi atau untuk sampai saat ini sih masih bisa dikatakan kurang. Dengan adanya sarana yang sedang dibangun ini, saya berharap kedepannya semakin diminati oleh anak-anak muda Banjar, anak-anak kecil Banjar untuk menyalurkan hobinya di olahraga panjat tebing ini. Oh iya, kan tadi kita udah bahas bouldering panjat tebing ya. Sebelumnya maaf nih Pak, dijelasin perbedaan bouldering sama panjat tebing itu sendiri apa satu kesatuan atau dua ini yang berbeda nih Pak? Satu kesatuan, hanya beda beda. Kalau di bouldering lebih ada khususnya apa? Beda kelasnya. Beda kelasnya. Maksudnya kelas di sini beda, dibilang tingkatan bukan, tapi kalau bouldering tuh dinding yang dipanjat tuh pendek. Kalau di kejuaraan tuh hanya 4 meter dan tidak memakai alat pengaman. Jadi kalau jatuh langsung ke matras, di bawahnya ada matras. Respect ya. Sementara kalau ada lead climbing, ya itu kelasnya lead, itu tingkat kesulitan dengan tinggi 15 meter. Dengan ada penambatan dan diamankan oleh delayer. Dan yang ketiga speed climbing yang untuk kecepatan, yang sekarang Indonesia nomor 1 ya Pak. Jadi benar. alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan semakin berkembang panjat tebing di Indonesia. Nah kalau di sini sendiri di Gudang Camp sendiri nanti ini ada apa bouldering aja atau ada yang tinggi juga? Kedepannya leadnya juga akan dibikin, speednya juga akan dibikin, walaupun mungkin tidak setinggi tidak standar sampai 15 meter, minimal bisa untuk praktis untuk anak-anak berlatih, anak-anak Kota Banjar berlatih. Nah ini kira-kira nih Kak, ini kalau ada umum mau coba berlatih itu udah dibuka mulai kapan tuh Pak? Atau sementara ini hanya untuk atlet-atlet aja? Sementara ini kalau yang saya lihat, karena ada persiapan babak kualifikasi Porda, mungkin FPTI Kota Banjar akan fokus untuk mempersiapkan atlet-atletnya menghadapi babak kualifikasi Porda yang dilaksanakan di bulan Oktober atau November. Jadi sebetulnya persiapannya terlalu mepet gitu. Oh jadi sementara dikhususkan untuk atlet-atlet dulu pelatihan ya? Sampai babak kualifikasi. Kedepannya ya umum juga bisa memanfaatkan, nanti mungkin tergantung terhadap bapak asetnya sendiri. Siap. Ya udah. Oke, terima kasih infonya Pak Idrus. Nanti kalau kira-kira ini udah dibuka untuk umum atau untuk udah jadi, saya bakal kesini lagi sih, nanya-nanya lagi.
Dapat info juga katanya di atas nih bakal dibikin tempat buat ngopi nih, area atas juga bakal diaktifin juga nih. Pak, nah sekarang kita sudah sama Ketua Federasi Panjat Tebing Kota Banjar nih. Nah, gudang camp ini tujuan dibikinnya untuk apa sih Pak? Yang pertama ini untuk apa? Mencari bibit-bibit ya, bibit-bibit atlet pertama ya. Ini sebagai wahana lah, wahana komunikasi, wahana latih bagi teman-teman terutama yang hobi di ya panjat tebing terutama ya, panjat tebing. Karena mungkin fasilitas kita masih kurang. Mudah-mudahan ini sedikit membantu lah ya untuk membantu mencari bibit-bibit atlet ya. Nantinya ini bakal dibuka untuk umum atau untuk atlet aja? Yang pertama kita untuk umum lah, untuk umum ya, di samping kita mungkin fokus di pembinaan atlet ya. Pak Sep sebagai ketua ketua federasinya nih. Siap. Kalau ini uang sendiri atau ada bantuan dari pemerintah atau gimana nih? Sementara kita ngumpulkan dari teman-teman ya, teman-teman yang donasi ya, untuk sarana inilah ya, yang hobi sama mungkin ya, yang tujuannya sama untuk itu. Jadi sekarang di Kota Banjar khususnya udah ada area sport climbing ini Pak ya? Ya mudah-mudahan ini sebagai wahana tempat latih lah, tempat latih bersama, komunikasi ya. Ya. Ini lokasinya ada di mana nih Pak? Ini latihan Jalan Brigjen Bisa ya, bisa di lingkungan Palung Sari ya, Palung Sari ya, gitu. Kota Banjar. Harapannya ke depannya untuk gudang camp sama untuk atlet-atlet panjat tebing Kota Banjar apa nih? Ya mudah-mudahan ya menjadi warna lah, sinar warna untuk apa kegiatan di alam bebas gitu. Siap, terima kasih. Tempat ini khusus untuk pencinta panjat tebing aja atau bisa komunitas lain atau anak-anak? Ini saya rencanakan untuk wahana komunitas lain juga ya, terutama yang di samping ada yang manjat, tempat komunikasi bersama kita juga di sini. Jadi petualangan lah gitu. Jadi nggak harus panjat tebing aja Pak ya? Nggak harus panjat tebing aja, nanti kita